Selamat datang, selamat berjumpa kembali teman-teman. Balik lagi bareng kita dalam channel Pengembara Android. Oke, di video kali ini seperti yang kita tahu ya, untuk handphone kesayangan kita semua ini yaitu Redmi Note 8 Pro kemarin telah mendapatkan sebuah rilisan ya, di mana pada tanggal 28 atau 27, 26, 27 itu telah dirilis resmi ya. Ini untuk global Indo. Untuk versinya yaitu MIUI versi 12.5.2.0 ya. Dan di sini ada beberapa fitur-fitur yang baru, dan saya rasa untuk pembaruan kali ini serentak semuanya ya. Akan tetapi tadi sore saya mendapat laporan dari teman-teman ya, katanya untuk beberapa handphone yang lain itu tidak mendapatkan ataupun tidak kebagian, tidak sempat untuk mendownload ataupun mengupgrade ke MIUI versi 12.5.2 ini. Oke, di sini untuk yang seperti itu tidak usah khawatir ya, karena di sini saya sudah menyediakan filenya, kita bisa update manual. Dan di sini seperti biasa ya, setelah ada updatean pasti ada saja yang baru. Dan perubahan itu sangat menonjol sekali ya. Di sini ada beberapa perubahannya. Yang pertama itu yang diupdate itu adalah sebuah sistemnya ya. Jadi untuk handphone kita itu sekarang berjalan di Android ataupun beroperasi pada sistem Android 11 ya, sistem Android 11. Nah, di sini akan ada beberapa perubahan ya dari MIUI sebelumnya, updatean sebelumnya dengan updatean sekarang. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat ya di control center ini. Seperti biasa untuk control center di sebelah kanan kita bisa menurunkan control center, dan di sebelah kiri kita bisa melihat notifikasi. Namun kalau kita ingin dari notifikasi berpindah langsung ke control center itu cukup menggeser ke kanan ataupun ke kiri seperti ini. Itu merupakan sebuah perubahan ya, yang pertama. Oke, yang kedua di sini perubahannya itu dari ini ya, Recent App. Jadi di Recent App-nya ini untuk latar belakangnya itu transparan ya, ataupun bisa kita lihat di sini ya, transparan. Dan juga selain itu di bagian pengaturan kita bisa menemukan beberapa perbedaan lainnya seperti hotspot. Nah, di sini untuk hotspot itu ada yang namanya itu perangkat terhubungnya. Dan di sini kita bisa memutuskan batas berapa device yang bisa menyambung ke handphone kita, dan juga kita bisa memblokir device-device yang tidak kita inginkan untuk mengikuti hotspot yang ada pada handphone kita. Dan sebelumnya hal ini tidak ada pada handphone Redmi Note 8 Pro. Oke, dan selanjutnya di sini ya, di bagian notifikasi ataupun pusat kontrol. Untuk pusat kontrolnya di sini dilengkapi dengan gambar ya, dan juga ada satu hal yang sangat mencolok berbeda, ini ada rumah cerdas. Dan untuk rumah cerdasnya ini kalau kita aktifkan ataupun kita klik seperti ini, kita bisa menemukannya di control center. Di bawahnya seperti ini ada 3 menu ya. Ini nggak tahu juga fungsinya buat apa, belum sempat dicari tahu. Yang jelas ini sebuah perubahan ya, perubahan. Nah, di sini ada gambar kucing, dan nggak tahu juga ini fungsinya buat apa, nanti kita cari tahu lagi ya. Dan di sini ada juga item ditampilkan di layar kucing. Nah, dan untuk rumah cerdas ini akan hadir ada setelah kita tarik seperti ini, meskipun layar handphone kita terkunci. Oke, langsung kita ke bagian mana lagi yang berubah ya. Dan perubahan selanjutnya itu ada pada kecepatan. Handphone kita menjadi lebih ringan, itu yang saya rasakan sekarang. Dan untuk minusnya, untuk kekurangannya di sini apabila kita bermain game itu akan terasa sedikit lebih patah-patah, apalagi kalau kita main gamenya itu sambil direkam layar ataupun menggunakan perekam layar. Itu sangat kelihatan sekali ya patah-patahnya dan juga drop frame-nya itu. Dan yang kedua itu performa dari baterainya. Di sini dari baterai setelah beberapa hari, 2 hari kalau nggak salah, 1 atau 2 hari saya mencoba, dan ternyata untuk baterainya itu lebih boros dibandingkan dengan updatean yang kemarin. Atau ini hanya permulaan saja, jadi sayanya belum terbiasa dengan keadaan baterai yang sekarang, ataupun entah bagaimana, tapi yang saya rasakan agak sedikit boros dan juga panas. Dan di sini untuk volumenya ini seperti iOS ya, banyak yang bilang seperti iOS. Ini sangat simpel sekali. Simpelnya itu kita bisa mengheningkan atau memakai mode hening itu di bawah seperti ini ya. Jadi mode jangan ganggunya ada, untuk mode
notifikasi ataupun menutup notifikasinya itu sangat simpel sekali, bisa kita praktekkan di layar seperti ini ya. Dan pada sebelumnya hal ini tidak ada di updatean yang sebelumnya. Oke, langsung saja jika kalian tertarik dengan updatean yang sekarang dan ingin mencoba untuk updatean yang sekarang, namun tertinggal, bisa kalian download. Untuk bahannya sudah saya siapkan di deskripsi seperti biasa ya, tinggal kalian download gratis. Dan kalau sudah, usahakan untuk baterainya itu di atas 50% lebih, karena untuk mengupgrade itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit, kurang lebih 30 menitan ya. Jadi kalau sudah kalian download, untuk bahannya tinggal kalian klik tinggal kalian ke pengaturan, kemudian ke tentang telepon, dan untuk versi MIUI-nya tinggal kalian klik seperti ini, maka handphone kalian akan siap untuk dieksekusi. Oke, selanjutnya di sini kita klik di bagian pojok kanan atas ini ya, titik 3, dan kita pilih paket pembaharuan yang ada di titik 3 itu. Nah, setelah ini tinggal kalian cari untuk downloadannya itu ada di folder mana, dan setelah itu tinggal kalian klik filenya, kemudian kalian akan dibawa lagi ke tampilan seperti ini, dan handphone kalian meminta persetujuan untuk mengupdate ke pembaharuan ataupun ke MIUI yang sekarang yang paling terbaru. Nah, setelah itu untuk bootingnya itu membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 30 menit. Jadi untuk kalian yang pemula ataupun yang pertama itu jangan panik karena handphone kalian berada di logo ataupun mentok di logo, itu jangan panik karena memang untuk prosesnya seperti itu. Itu khusus untuk yang pertama ataupun yang belum tahu saja. Jadi jangan panik, semua itu bakalan berjalan dengan sempurna ya. Sudah saya praktekkan, sudah saya coba juga di handphone yang ini. Dan untuk pembaruan selanjutnya, kalaupun kita update-nya itu manual, tapi kita akan tetap mendapatkan updatean terbaru. Kalau updatean itu sudah rilis, maka handphone kita juga bakalan kebagian. Dan satu lagi pesan untuk kalian semua teman-teman, jadi kalau misalnya ada updatean pembaruan, usahakan jangan ditunda lagi, karena sekarang ini untuk Xiaomi ya, itu banyak ngepranknya. Jadi diusahakan untuk pembaharuan selanjutnya jangan ditunda, langsung disikat, langsung diembat aja. Oke, sepertinya untuk video kali ini saya cukupkan Di sini kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang masih belum dipahami, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti bisa saya jawab semampu dan sepengalaman saya. Oke, see you the next video and bye bye.